Yang terpikirkannya adalah ini bisa diusir sama orang tua, mungkin masih selamat itu masih untung. Terus nanti ke depannya temannya siapa, terus mau ngapain, pemikirannya banyak. Tapi setelah lama-lama mendalami makin yakin, oh iya, insya Allah gitu ya. Maksudnya kalau sekarang gitu insya Allah, tapi kalau dulu yakinnya ya ini jalan yang terbaik. Antara mimpi dan kenyataan, esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara, cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang menurunkan hujan, yang mudah-mudahan menyamarkan kegalauan kita, apalagi ya, yang membuat hati-hati kita kemudian bertaut, dibersihkan dan kemudian disucikan. Ketika datang ke masjid yang melembutkan ini ya, Masjid Al-Latif, kita kemudian jadi pribadi yang insya Allah lebih baik. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan tiap langkah dan niatan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik juga membuat kita memang bisa nantinya kelaknya berkontribusi. Saya di sini izin untuk share tentang selesai dengan diri ya. Ini kalimat yang begitu menarik. Ada beberapa kali lah saya ditanya soal itu. Kang, kapan orang itu kemudian selesai dengan dirinya? Saya jawabnya polos aja ya. Orang selesai sama dirinya ya ketika meninggal ya. Jadi kalau kajian tentang diri, Akang Teteh semua, jadi kalau di dalam psikologi itu ada satu istilah yang istilah itu panjang banget. Karena saya belajarnya psikologi ya, S1, S2, S3-nya psikologi. Jadi kalau ngomongin diri, self itu istilah yang paling banyak. Jadi istilah yang paling banyak dipelajari di psikologi itu self. Banyak banget istilah self. Ada self concept, self efficacy, self esteem, self regulation, self discrepancy, self presentation. Terus kita ada yang mulai terkenal ya, padahal nggak ada istilahnya di psikologi kayak self reward gitu ya. Selfish, selfish itu diri ikan ya, selfish. Nah, tapi kajian diri ini memang sejarahnya paling awal yang kemudian banyak dipertanyakan oleh para ilmuwan atau ahli psikologi. Nah, kalau di Quran sendiri istilah nafs itu menjadi upaya untuk menjelaskan soal diri ya. Nafs itu upaya untuk menjelaskan soal diri. Nah, kalau ditanya kapan kita selesai dengan diri, di psikologi itu tidak pernah selesai. Makanya saya akan fokus untuk bahas diri dalam psikologi, terus prosesnya apa ya. Jadi kalau ngomongin selesai ya nggak selesai, tapi yang penting kita menyadari prosesnya. Jadi ada 3 keterampilan yang kita butuhkan supaya kita menjadi diri yang lebih baik. 1, keterampilan sadar. Kita susah banget untuk bisa sadar gitu ya. Misalkan gini, datang ke sebuah kajian, terus kita nggak sadar, kan nggak dapet ilmunya kan gitu ya. Ketemu sama teman lama, ketemu sama bestie, terus diskusi dan ngobrol, tapi kita dalam kondisi tidak sadar. Bukan berarti pingsan maksudnya, ngelamun ya. Sadar dalam hal ini adalah nggak presence, nggak hadir. Itu juga rugi. Jadi orang-orang yang tidak sadar rugi banget. Kenapa? Karena kemudian dia tidak bisa memaknai apa yang terjadi. Jadi sadar itu hal yang penting banget. Nah, kita tuh sering kali kehilangan kesadaran dan memang fitrahnya kita mudah untuk kehilangan kesadaran. Jadi saya sering banget sharing tentang hal ini. Dalam psikologi itu ada yang namanya mental time travel. Apa itu mental time travel? Kita itu bisa loncat terbang ke masa lalu dan loncat terbang ke masa depan. Padahal tubuhnya ada di saat ini, tapi pikiran udah kemana gitu ya. Terutama buat
akang-akang dan teteh-teteh yang belum menikah gitu ya, ketika ngelihat ada ahwat atau ikhwan gitu ya, wah ini suami ebel, pikirannya jauh ke jangka panjang. Terus juga saya masih sering nih ya, sekarang suka sering ditanyain gitu ya, kalau ada yang nge-DM tuh, Kang, ada ikhwan yang nge-WA saya, nanya apa kabar, kira-kira saya perlu jawab apa? Ya jawabnya kabar baik ya. Tapi kan pikirannya udah terlalu jauh, futuristik gitu ya. Itu juga lumayan. Nah, mental time travel ini kemudian menghasilkan dua hal. Kalau terlalu fokus ke masa lalu jadinya menyesal, kalau terlalu fokus ke masa depan jadinya ketakutan. Semua yang sifatnya takut itu selalu terkait masa depan. Semua yang sifatnya menyesal pasti terkait masa lalu, gitu ya. Nggak pernah menyesal itu di masa depan. Duh, aku menyesal nih makan seblak. Kapan makan seblaknya? Ya nanti. Ya belum, nggak mungkin menyesal kalau belum, ya nggak? Makanya menyesal itu selalu di masa lalu. Kalau ketakutan itu selalu terkait dengan masa depan. Ah nggak Kang, aku mah takutnya takut kecoa, bukan takut masa depan. Coba aja cek ketika kita lihat ada kecoa, kita bukan takut kecoanya, kita takut apa yang terjadi antara kita dengan kecoa di masa depan. Kan gitu ya. Bukan soal kecoanya, tapi masa depan dengan kecoa. Ketika kita lihat tembok lagi, ternyata kecoanya nggak ada, makin takut tuh, ya nggak? Karena kita takut tentang masa depan. Nah, kesadaran ini poin penting awal, orang itu sulit untuk sadar, karena apa? Apa yang terjadi? Setiap kali duduk diam di dimensi ruang, kan manusia itu hanya menempati dua dimensi, ruang dan waktu. Nah, kita itu ruangnya tuh nggak pernah di sini. Ketika ada di momen kajian, tiba-tiba melihat saya, oh si Kang Zen kayak pernah aku lihat ya, di mana ya? Jadi nginget masa lalu, padahal saya lagi ngomong ini ngejelasin. Ada yang kayak gitu? Atau wah ini kajiannya penting nih soal sadar, nanti aku mau nyari googling ngomongin soal sadar, atau mau googling tentang mental time travel, iya jadi lari ke masa depan gitu ya, padahal lagi ada sekarang. Nah itu tuh luar biasa, itu poin dimana kita perlu sadar. Sadar itu ada di here and now, makanya Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Cek buru-buru hari ini, bukan hari ini tapi saat ini. Kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, yang nggak rugi, mesti sadar apa yang sedang dikerjakan saat ini dan sekarang, here and now. Jadi nyadar ada di dimensi ruang dan waktu itu poin penting. Satu, sadar, keterampilan buat sadar. Yang kedua adalah keterampilan mengenali atau mengidentifikasi. Kita harus kenal siapa atau apa yang sedang kita lakukan, di mana kita, pokoknya 5W1H aja. Aku tuh sebenarnya siapa sih? Lagi apa? Ngapain? Gimana? Nah, itu tuh harus kenal. Terutama kita penting untuk bisa mengenali diri. Akan kita sekalian, kalau bahasa Indonesia tuh ada kata namanya tujuan. Ya. Nah, kalau udah ngomongin tujuan, pasti kebagi jadi beberapa mazhab. Ada orang yang bilang punya tujuan itu nggak penting gitu ya. Ada orang yang bilang, loh, punya tujuan penting. Nah, dua-duanya ternyata benar. Yang salah itu karena tujuannya pakai definisi bahasa Indonesia. Kalau pakai istilah ilmiah Inggris di psikologi, tujuan itu ternyata punya 3 terminologi yang beda. Tujuan itu yang pertama ada yang disebut dengan destination. Tujuannya mau kemana Neng? Kan gitu ya, kalau naik Gojek gitu ya. Kalau kita masuk taksi atau apa, tujuannya mau kemana, itu namanya destination. Apakah penting kita punya tujuan? Jawabannya, kalau tujuannya adalah destination, jawabannya nggak penting. Nah makanya kalau bahasa Indonesia kan bahasa persatuan ya, jadi sangat sulit untuk bisa mendeskripsikan satu hal dengan jelas ya. Beda kan kalau bahasa daerah mah ya, jatuh aja banyak istilahnya ya. Ti kusruk, ti kosewa, ti soleda, ti serele, ti jalike, ti cengkelak kan banyak ekspresi. Nah ini sama, tujuan tuh satu, destination. Ternyata destinasi itu nggak penting. Kenapa destinasi nggak penting? Kita bisa tunjuk destinasi kemanapun. Ya. Jadi contohnya kayak gini, kalau kita pengen ke mall aja, ya udah tinggal tunjuk aja ke mall. Tujuannya jelas. Jadi yang dimaksud tujuan destination itu kita nggak butuh-butuh amat ya sebetulnya. Kalau destination.
Nah, bahkan di Quran kita nggak usah mikirin soal tujuan dalam arti destination. Kenapa? Karena Allah udah jelaskan. Siapa sih di antara kita yang tujuannya bukan surga? Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti kan destinasinya udah pas, udah jelas semua. Destinasinya udah jelas. Jadi tujuan dalam urusannya dengan destinasi itu mah nggak usah dipikirin. Yang kedua, tujuan dalam arti goals. Goals itu tujuan. Nah, yang menarik gini, ini adalah capaian-capaian yang jangka pendek. Nah, kita butuh goals. Kenapa kita butuh goals? Karena kita butuh untuk melakukan sesuatu, mencapai sesuatu. Ada kondisi di mana kita mengalami yang namanya quarter life crisis. Kalau dalam bahasa Sunda tuh ngomongnya kayak gini, orang teh kikiaan wae gitu. Nah, kalau teman-teman pernah menanyakan itu pada diri sendiri, artinya lagi di fase mempertanyakan eksistensinya. Aku ini mau kayak gini aja gitu. Nah, kenapa disebut krisis? Karena kita nggak punya pilihan selain ngikutin apa yang orang lain lakukan. Jadi krisis itu bukan langka, Kang Teh ya. Krisis cabe bukan berarti cabe langka, bukan. Tapi kita nggak punya pilihan. Berapapun si emang cabe ngasih harga ke kita harus mau beli. Itu namanya krisis cabe. Krisis BBM. Kita nggak punya pilihan. Berapapun harga BBM kita harus mau beli, kan gitu ya. Krisis pendidikan. Kita nggak punya pilihan. Kalau pengen pendidikan yang bagus, berapapun harga yang dikasih sama sekolah, kita nggak bisa nawar. Itu krisis namanya. Nah, kalau quarter life crisis, kita nggak punya pilihan. Akang Teteh ini di umur 20-30-an, itu nggak punya pilihan. Kalau Akang Teteh nggak punya pilihan, selain ngikutin apa yang lagi orang lain lakukan, aku tuh lagi krisis. Teman-teman aku udah pada lulus, aku belum, cepet-cepet lulus. Itu jadi goals aku gitu ya, kebayang nggak sampai sini? Kalau nggak ngikutin apa yang orang lain lakukan, aku jadinya serba salah. Ngerasa asing di dalam kelompokku. Habis lulus, teman-temanku pada kerja. Aku juga harus buru-buru ngelamar nih, kok aku nganggur kan gitu ya. Orang yang nganggur itu akan merasa sangat berdosa dan kotor di lingkungannya. Karena kenapa? Teman-temannya pada kerja. Lanjut lagi, teman-temannya, bestie-bestinya pada nikah. Dia belum nikah. Orang yang belum nikah tuh ngerasa kotor dan jijik sama dirinya sendiri. Kebayang nggak sampai sini? Jelas ya? Itu ciri quarter life crisis karena I have no option selain harus ngikutin apa yang orang lain lagi lakukan. Padahal kalau goals kita jelas, kita tinggal bilang kan, nikah ya. Tapi aku lagi ngejar goals ini dulu, gitu kan gitu ya. Dan menariknya gini, kalau goals kita karena Allah, diarahkan oleh Allah, diniatkan juga karena Allah akan pertemukan someone special someday maybe yang barengan ngejar goals itu. Kan nggak kepikiran ke sana ya. Kalau lagi quarter life crisis mah, nggak kepikiran ke sana. Nah, maka upaya kita adalah mengenali diri. Aku tuh siapa, ada di mana? Karena orang yang tersesat, orang yang nyasar, bukan orang yang nggak punya tujuan, bukan. Tapi orang yang nggak tahu dia ada di mana. Saya ulangi lagi ya. Orang yang tersesat itu bukan orang yang nggak punya tujuan, tapi orang yang nggak tahu dia lagi ada di mana. Aku pengen ke Al-Latif, terus aku ada di mana ini? Itu orang yang tersesat. Tujuannya jelas ke Al-Latif. Ayo, aku ada di mana? Buru-buru ke pinggir kan, ke mamang-mamang warung. Mang, kalau ke Al-Latif di mana? Kemana? Oh, mau ke Al-Latif, Neng? Iya, ke situ-situ. Akhirnya kita ditunjukkan jalannya. Kebayang sampai sini ya? Maka punya tujuan destinasi nggak penting, karena destinasinya udah di-set dari lahir, pengen balik lagi ke Allah, pengen masuk ke surganya Allah. Tapi untuk masuk ke surganya itu kita perlu goals. Punya nggak goalsnya? Kita perlu kenali apa ya yang lagi kita pengen kejar. Kalau kita nggak punya yang kita pengen kejar, diri ini nggak ke-develop. Kalau diri nggak ke-develop, kita akan nengok dirinya orang lain. Lo lagi ngejar apa sih? Lagi ngejar ini? Gue ikutan deh. Gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat kita insecure. Kenapa? Karena barangkali yang orang lain kejar, belum tentu yang kita pengen untuk kejar juga. Dan orang insecure itu sengacok-ngacoknya manusia. Se-error-errornya pikiran manusia itu orang yang insecure. Dia membandingkan kekurangan dirinya dengan kelebihannya orang lain. Nggak apple to apple. Error membandingkan secara ilmiah salah banget. Orang yang insecure itu yang membandingkan kekurangan dirinya sama kelebihan orang lain. Si Kang Zin mah jago gitu ngomongnya ya kelebihan saya ngomong, bisa jadi kekurangan teman-teman ngomong ya enggak? Kan gitu.
Nggak apple to apple. Oh berarti kan kalau yang apple to apple itu yang kayak gimana? Apakah kelebihan saya dibandingkan dengan kelebihan orang lain? Ya enggak juga. Itu bukan kelebihan namanya, bukan hal yang harus diperbandingkan. Yang apple to apple, yang sepadan setara untuk dibandingkan adalah apa? Kita saat ini dengan kita kemarin. Apakah kita saat ini lebih baik nggak dari kemarin? Kemarin bilangnya mau push up sekali, ya nggak? Mau jalan 10 langkah, mana buktinya? Kemarin 10, sekarang jadi 5,5. Itu baru apple to apple. Tapi kan nggak ada pikiran kita kayak gitu, ya nggak? Karena keburu krisis, ya nggak? Karena nggak punya goals kecil. Gue mau nyampai apa ya? Enggak. Posting aja nggak pernah, kerjaannya ngeliatin postingan orang ya. Ya dia bahagia ya, enak. Ya udah tinggal posting aja, aku nggak bahagia. Ya nggak? Kan gitu. Nah itu yang mesti kita kenali. Kenali diri kita seperti apa. Dan yang ketiga, kalau udah sadar dan kenal, kita butuh keterampilan ketiga, namanya kendali. Sadari, kenali, kendali. Jadi diri itu tidak pernah bisa selesai, tapi diri itu selalu berproses. Prosesnya membutuhkan 3 keterampilan tadi, Akang Teteh sekalian. Kalau Akang Teteh pengen dirinya selalu berproses, dan prosesnya destinasinya menuju Allah, mau nggak mau 3 keterampilan tadi perlu punya. Harus sadar, harus kenal, sama harus apa? Punya kendali. Percuma sadar, percuma kenal, tapi nggak punya kendali sama diri. Coba, kebayang nggak? Ada orang-orang yang kayak gini nih, suka melakukan pembenaran. Aku mah orangnya gini Kang, aku tuh orangnya paling susah untuk bisa nulis. Jadinya kalau ada materi, kalau ada kajian tuh aku susah buat nulis. Dan Akang tuh harus maklum, gitu. Jadi kita harus maklum. Gua mah emang kayak gini orangnya. Kok dia tahu dia, kebayang ya? Dia sadar diri dia kayak gitu, dia kenal diri dia seperti itu, tapi dia nggak punya kendali sama diri dia. Terus minta orang lain maklum dan mengendalikan dia. Emang kamu kuda dikendalikan? Kan gitu ya? Sampai sini jelas ya? Sadar penting, kenali diri penting, punya kendali sama diri juga penting. Aku sakit hati Kang dengar omongan dia. Loh dia, omongan dia keluar dari mulutnya dia. Mulutnya dia bukan kendali kita. Fokus. Fokus kemana? Apa yang bisa kita kendalikan? Apa? Ya perasaan kita. Emang kita berharap diomongin apa sama dia? Apa pentingnya omongan dia sama goals kita tadi? Enggak kan? Apakah dengan dia ngomongin positif goals kita dia ngerjain? Kan enggak juga. Kan gitu ya. Apakah dengan dia ngehina kita kemudian kita akan jauh lebih baik? Kan belum tentu juga. Fokus pada apa yang ada dalam kendali diri kita. Begitu, sampai sini jelas ya. Jadi diri itu tidak pernah selesai. Diri itu selalu berprogres dan progresnya butuh 3 tadi. Butuh sadar, butuh kenal, butuh kendali. Kita nggak bisa ngarahin diri kita ke arah yang lebih baik kalau kita nggak sadar kita punya apa. Kita nggak kenal kita punya apa. Makanya ada sebuah meme ya, sebuah gambar bagus di mana ada sebuah mobil, mobilnya keren, sedan, ditumpangi sama banyak kumpulan monyet gitu ya. Barangkali nggak sadar ya si monyet itu ada mobil. Dan dia nggak kenal gimana cara menjalankan mobil, gimana bisa mengendalikan mobil kan gitu ya. Nah kita jangan sampai tidak sadar, tidak kenal, dan tidak punya kendali sama diri. Sampai sini mudah-mudahan paham jelas ya. Bungkus. Nah sekarang apa yang harus disadari, apa yang harus dikenali, dan apa yang harus ada dalam kendali. Khususnya soal diri. Saya bakal ngomongin soal self ya. Kurang lebih ada 3 juga kajian soal self dalam psikologi. Jadi kalau pertanyaannya gini, Kang, kira-kira apa yang harus aku sadari, apa yang harus aku kenali, dan apa yang harus ada dalam kendaliku? Oke. Maka yang pertama yang disebut dengan self concept atau konsep diri. Apa Kang Teteh? Self concept. Nulisnya SELFCONCEPT. Alhamdulillah ya bisa ngeja ya.
self concept itu apa? Self concept itu pengetahuan atau persepsi tentang siapa diri kita gitu. Yuk kita coba simulasikan dalam hitungan 16, dalam hitungan 20 lah ya. Dalam hitungan 20 di catatan Akang Teteh atau di handphonenya Akang Teteh, tuliskan kata yang kemudian mencerminkan aku banget. Tulis sifat, karakter, atau ciri fisik yang mencerminkan gue banget. Misalkan seorang Zen Permana, oh pinter, baik, sombong, sok tahu, kayak gitu ya. Nah tulis sebanyak-banyaknya dalam 20 hitungan. Siap ya? Minimal harus ada 16. Siap? Kita bareng-bareng. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tambah 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, letakkan alat tulisnya. Oke, sekarang boleh dilihat tapi berhenti nulisnya. Cung yang dapat di atas 10. Wah, sedikit ya. Oke, Cung yang di atas 5. Wah, lumayan banyak. Cung yang di bawah 5. Aduh. Yang di bawah 5 belum sadar dan belum kenal sama diri ya. Nggak apa-apa. Kan sekarang lagi dicoba ya, diulik. 1, 2, aduh, 3. Jadi Akang Teteh belajar nulis dari kecil ya. Kenapa tadi tiba-tiba ada yang kram, ada yang bergetar? Itu ciri kita nggak kenal sama diri kita. Kang, tapi aku bingung, ini takutnya aja. Itu tuh dalam ilmu psikologi, metode tadi disebut dengan reaction time. Secepat-cepatnya kita melakukan sesuatu, nunjukin pemahaman pengetahuan kita tentang sesuatu. Kalau Akang Teteh, jadi gini, minimal itu idealnya itu sampai 16. Orang yang bisa sampai 16 itu udah sadar dirinya kayak gimana. Walaupun belum tentu kenal ya. Belum tentu kenal, yang penting sadar dulu. Akang Teteh jadi udah mulai sadar ya bahwa kita belum terlalu kenal sama diri kita. Sekarang coba lihat lagi listnya. Saya pura-pura aja ngelihat listnya. Dilihat lagi listnya. Tolong di sebelah kanannya dikasih tanda kurung. Kira-kira menurut persepsi saya, sifat, karakter, atribut, atau ciri fisik ini positif apa negatif? Contoh, Zen Permana pinter 1. Oh, pinter kayaknya positif deh. Terus sombong, sombong negatif deh. Terus cerewet, cerewet kayaknya positif gitu. Jadi boleh teman-teman mikir kalau kayaknya kata orang-orang ini positif, tapi kalau menurut saya ini negatif, boleh. Coba tuliskan di sebelah kanannya. Si sifat, ciri fisik, karakter itu positif apa negatif? Sok, tuliskan Kang Teh. Dihitung lagi ya, biar cepet ya. Dalam 5 hitungan. Kalau sampai 5 belum selesai, saya hitung lagi ya. 1, 2, 3. Ini cempreng suaranya nggak enak ya. 4. Udah? Udah di sebelah kanannya, gak usah banyak mikir ya. Ini menurut aku positif, yang ini menurut aku negatif. Yang ini menurut aku, misalkan gini ya, ada akang-akang yang nulis ganteng. Kang, menurut aku gantengnya aku tuh negatif. Jadinya aku kalau jalan tuh nggak bebas, selalu terekspos sama orang lain. Gitu. Nggak apa-apa kan, itu menurut kita ya, boleh ya. Kalau sudah, coba dilihat lagi listnya, kira-kira aku banyaknya positif apa negatif? Negatif. Ada yang banyak, Cung yang banyaknya negatif. Oh lumayan ya.
Cung, yang banyaknya positif. Oh, yang kepedean juga lumayan ya. Itu cara kita kemudian mengenali atau mengidentifikasi. Dalam ilmu psikologi disebutnya sebagai kita tahu apa enggak bahwa, jadi gini ya, ketika kita ngasih valensi itu nilai apakah itu positif atau negatif terhadap apa yang kita anggap sebagai diri kita, itu artinya kita punya konsep diri yang positif atau yang negatif. Kebayang sampai sini ya? Jadi saya nuliskan siapa diri saya. Jadi saya menuliskan hal-hal yang saya anggap diri saya. Lalu kemudian saya menilai dari hal-hal yang saya anggap diri saya ini, apakah hal itu positif atau negatif. Berarti gini, kalau kebanyakan negatif berarti saya menganggap diri saya negatif. Kebayang sampai sini ya? Tapi bukan berarti kita memang negatif. Hati-hati, awas, hati-hati, ini hati-hati ya. Kita menganggap hal-hal di diri saya negatif. Bukan berarti sayanya negatif. Kebayang sampai sini ya? Kalau yang positif gimana? Saya menganggap hal itu positif. Bukan berarti saya positif. Kalau saya positif harus di karantina. Ya betul. Nah, itu baru anggapan saya tentang diri saya. Sampai sini jelas? Paham? Kebayang? Nah, tugas Akang Teteh sekarang adalah di sebelah kanannya lagi. Nah, loh. Tolong kasih contoh itu tuh maksudnya apa, ngapain, dan ngasih kontribusi apa ke orang lain. Contoh tadi, Zain Permana pinter. Positif apa negatif? Positif. Yang negatif jangan dikasih contoh ya. Jangan dulu. Ini mah yang positif aja. Kang Teh yang positifnya aja ya. Misalkan contohnya Zain Permana pinter. Pinternya positif. Oke, coba tanya ke si Zain Permana nih. Zain, si pinternya kamu ini kamu pakai buat apa untuk orang lain? Oh, dipakai untuk menjelaskan konsep-konsep yang rumit, ngejelimet dalam ilmu psikologi supaya mudah dikunyah sama orang awam gitu. Kebayang sampai sini ya? Nah, sekarang Akang Teteh punya atribut dan sifat positif itu kontribusinya apa buat orang lain? Sok, mararikir, silahkan. Yang positifnya aja. Perlu dihitung lagi? Enggak usah ya, sok lagi khusyuk, silahkan. Kira-kira diri aku ini seperti apa? Gitu. Minimal ada 2 aja lah yang digituin ya, jangan semua. Takutnya kebanyakan 2 aja, minimal 2 aja. Yang dikasih contoh, aku berkontribusinya apa di situ. Sip. 1 menit lagi ya. Durasi. Oh. Abis ini kita akan simulasi lagi ya. Tiga, 2, 1, selesai ya. Minimal udah ada 1 atau 2 lah ya yang dikasih contoh kira-kira atribut positif aku ini bisa aku apakan ya. Oke, Akang Teteh mohon maaf ya, hapunten ini mohon Akang Teteh berkenan mengikutinya. Akang Teteh silahkan tengok kanan kirinya, kemudian berpasangan dan berhadapan, lututnya nempel dalam hitungan 5. Siap? 1, 2, cari pasangan kanan kirinya, kalau enggak depan belakangnya, lalu lututnya nempel. Sudah semua? Kalau sudah, silakan pegang tangannya, salaman, jangan dilepas. Pegang tangannya, ulangi kata-kata saya. Halo? Perhatikan ya, halo. Hai. Pegang tangannya, tatap wajahnya. Ulangi kata-kata saya, oke? Sahabatku, sesi ini aku mau sharing sama kamu. Supaya bisa lebih terbuka, aku akan manggil kamu bestiku. Jadi besti-besti,
Bantu ya. Temenin ya. Aku mau sharing nih. Gantian ya. Aku ngomong, kamu dengerin. Nanti kalau kamu ngomong, aku yang dengerin. Besti, tatap mataku dong. Kan aku yang ngomong. Bantu ya. Oke deh. Ya, silakan Akang Teteh coba bandingkan siapa yang jempolnya lebih besar. Nggak disuruh ketawa, disuruh ngebandingin jempol. Yang jempolnya lebih besar, dia adalah orang pertama, oke? Yang jempolnya lebih besar, dia orang pertama. Yang jempolnya langsing set, dia orang kedua yang mendengarkan. Sip? Sip. Tugas orang pertama, si jempol besar, tolong ceritakan ke teman di depannya, aku siapa namanya, rumahnya di mana, dan kasih tahu atribut positif aku apa, lalu dipakai buat kontribusi untuk apa, jelas? Silakan si jempol besar ceritakan ke pasangannya, dimulai dari sekarang, mangga. Tiga, dua, satu, selesai. Oke, salaman dulu sama bestinya. Jangan tepuk tangan, salaman. Besti, makasih Besti, keren banget Besti. Halo. Hai. Jempol singset. Cung, ini buat yang jempolnya singset. Siapa yang terinspirasi sama cerita teman di hadapannya? Nggak ada yang terinspirasi, dikit amat. Ya ampun, sombong amat nggak terinspirasi. Hai, halo, yang jempolnya singset, ada yang terinspirasi sama kisah temennya? Ada ya sebagian ya, oke. Sekarang giliran si jempol langsing dan singset. Tolong ceritakan ke temannya bahwa aku punya atribut positif apa dan aku pakai berkontribusi untuk apa. Kasih tahu dia. Buat dia terinspirasi. Jempol singset, waktu dan tempat aku persilahkan. Silahkan dimulai. Tiga, dua, satu, selesai. Salamin lagi bestinya, salamin lagi. Aduh, luar biasa. Udah stop dulu. Hai. Halo, masih berhadapan, jangan dulu kabur. Masih berhadapan, masih nempel. Akang Teteh yang dirahmati Allah, yang baik, yang bager, tolong perhatikan, silent dulu. Udah disuruh ngobrol maya nggak berhenti, astagfirullahaladzim.
Akang Teteh, punten, sekarang Akang Teteh lihat lagi list yang ada di Akang Teteh, lihat list atributnya. Coba lihat yang negatif, lihat yang negatif. Pilih satu yang paling negatif. Pilih satu yang paling negatif. Udah? Dapat? Oke, kalau dapat saya kasih contoh. Simak baik-baik, dengerin baik-baik. Contoh, aku punya atribut atau sifat negatif namanya males. Tolong kasih contoh, maksudnya males ngapain? Aku tuh males gini ya, kalau aku dapat tugas, aku suka sengaja menunda. Bukan gak mau ngerjain, tapi takut salah, jadinya aku nanti nunggu di akhir-akhir. Begitu. Oke gitu ya? Nanti hal itu tolong ceritain ke bestinya. Clear? Sampai sini jelas? Jadi lihat atribut negatifnya, contohnya apa? Males. Duh, aku punya atribut males nih. Kasih tahu contohnya gimana? Contohnya malas ini yang konkret, yang jelas, yang detail, kejadiannya kayak gimana? Oh, malas ini contohnya gini, kalau aku dapat tugas, aku suka sengaja menunda tugas itu karena aku takut salah. Jadinya aku sengaja nggak ngerjain cepet-cepet. Begitu Besti, nanti ceritain ke bestinya. Nah, tugas bestinya ngapain? Ketika diceritain itu tolong di counter. Lalu bilang ke bestinya, Besti, itu bukan males. Itu artinya kamu punya kelebihan, yaitu apa? Kamu ingin ngasih yang terbaik. Itu bukan males, Besti. Itu mau ngasih yang terbaik. Dan itu bisa jadi kontribusi buat umat ini, Besti. Kamu nggak males, Besti, gitu ya. Maka ketika ada orang yang bilang, Besti aku males nih, contohnya gini, cing rajin atuh. Bukan gitu, tapi dicari tahu dulu maksudnya apa, baru dicari kata kuncinya, Besti kamu bukan malas, kamu ingin ngasih yang terbaik dan itulah kamu. Kamu pengen melakukan yang terbaik. Siap? Lebih susah ya? Syukurin. Siap ya? Yuk, sekarang giliran si jempol singset untuk menceritakannya. Setelah si jempol singset beres menceritakan, hei jempol besar, langsung kasih tahu dia, Besti, itu bukan itu Besti. Itu tuh baik Besti. Oke, sip ya? Silakan jempol singset, waktunya dimulai dari sekarang. Mangga, silakan. Tiga, dua, satu, selesai. Salaman lagi sama bestinya, stop. Aduh, ya Allah ya Rob. Halo, halo. Hai, hai. Sekarang gantian. Mangga si jempol besar cerita dan jempol kecil, jempol singset, tolong kasih tahu bahwa itu nggak gitu Besti, kamu tuh keren Besti, kamu bisa berkontribusi Besti ya. Mangga jempol besar ceritakan, dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 3, 2, 1, selesai. Besti semua, silakan jabat tangan pakai tangan kanan. Pegang tangan kanannya, lalu pegang juga pakai tangan kiri kita. Jadi kita pegang erat tangannya. Lalu tolong tatap bestinya. Lalu kemudian semuanya ulangi kata-kata saya. Besti, jujur, aku mau bilang makasih banget. Jadi teman sharing aku. Sesi ini bikin aku jadi sadar siapa diri aku. Jadi kenal siapa diri aku. Tapi Besti, aku belum tentu punya kendali. Gimana dong Besti? Besti, tapi aku yakin kalau kamu mah pasti bisa. Ceritamu keren banget. Atribut kamu hebat banget. Kontribusinya luar biasa. Kalau kamu kesulitan sama atribut kamu, insya Allah aku bantu. Abis keren bingit. Luar biasa. Besti, makasih ya. Udah sharing dan udah natap mata aku. Kan aku yang ngomong. Besti, thank you so much. Silahkan peluk bestinya dong. Baik, Akang Teteh, silakan menghadap lagi ke depan. Udah, op. Silakan menghadap lagi ke depan. Yuk, saya minta sekarang Akang Teteh semua untuk memejamkan mata. Memejamkan mata semuanya. Kita pejamkan mata, kita lakukan sebuah relaksasi. Yuk, Kang Teteh, tidak ada suara, pejamkan mata sekarang. Kita mulai postur tubuhnya serileks mungkin. Sebisa mungkin tangannya menghadap ke atas, lalu posisinya tidak tegang dan rileks ya. Kalaupun silanya nikmati yang rileks, tangannya menghadap ke atas, tidak ada yang mengepal, tidak ada yang sidakep gitu ya. Kalau balem boleh ya, kalau hokcai kan bahaya ya. Yang penting postur tubuhnya rileks. Yuk, sekarang pejamkan mata. Kemudian kita mulai sadari nafas kita. Ya, kita mulai sadari nafas. Yuk, tarikan nafasnya kita sadari. Hembusan nafasnya kita sadari. Tarikan nafasnya kita sadari. Hembusan nafasnya kita sadari. Sambil narik nafas kita ucapkan Masya Allah. Lalu hembuskan Alhamdulillah. Sekarang tarik nafas, tapi dalam hati Masya Allahnya. Nikmati, hembuskan lagi. Nikmati lagi tarikan nafasnya. Sadari betul tiap udara yang masuk ke hidung. Sadari ini terjadi. Sadari dan nikmati nafas yang sudah Allah berikan selama ini. Sadari nikmat-nikmat yang barangkali luput dan lalai kita ingat. Sadari bahwa diri ini juga penuh dengan potensi. Sadari lagi lewat nafas kita. Syukuri tiap apa-apa yang terlintas saat ini dalam pikiran. Izinkan dia melintas dalam pikiran kita. Izinkan benak-benak itu muncul, gambaran itu muncul dalam pikiran kita. Sadari itu. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Atur temponya. Ingat lagi apa yang kita sampaikan pada besti kita tadi. Betapa Allah menjadikan diri kita betul-betul indah dan khas ya. Sibghatallah wa man ahsanu sibghatallah wa nahnu lahu abidun. Allah menciptakan kita dengan khas sekali, atribut yang unik sekali, yang pastinya tentu untuk berkontribusi bagi orang-orang di sekitar kita.
Nikmati nafasnya, hembuskan kembali. Nikmati lagi, ya Allah, ya Rob. Aku hamba yang penuh kesyukuran, ya Allah. Izinkan aku senantiasa bisa sadar, kenal, karena ini nikmat, ya Allah. Izinkan aku bisa berkontribusi agar Engkau makin sayang padaku, ya Allah. Nikmati tarikan nafasnya, hembuskan kembali. Tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Izinkan pikiran-pikiran itu muncul, nggak usah diabaikan. Ada kegelisahan, izinkan itu muncul. Pasrahkan pada Allah, ya Allah, aku lagi mikirin sesuatu yang barangkali hanya Engkau solusinya, ya Allah. Aku pasrahkan aku padamu, ya Allah. Seperti halnya Rasulullah di Taif mengatakan, Allahumma ilaika asku, akan aku adukan kepadamu saja, ya Allah, semua keluh kesahku. Tarik nafas lagi. Nikmati rileksnya punggung kita. Nikmati gravitasi yang kemudian membuat rileks duduk kita. Rasakan betul tiap hembusan nafasnya. Rasakan lagi hangatnya jemari besti kita. Hangatnya interaksi dengan orang-orang yang soleh. Hangatnya dicintai oleh orang tua kita, orang-orang di sekitar kita. Nikmati dan sadari betul dan utuh bahwa diri ini terus berproses, ya Allah, mengharap ridho-Mu, ya Allah. Sadari, kenali dan kendalikan nafas kita. Izinkan hal itu muncul, kendalikan. Izinkan nafas ini kita hirup, kendalikan untuk kita hembuskan. Sadari, kenali, kendali, sadari, kenali, kendali. Lalu kita sekarang kemudian bersama-sama tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan. Tarik nafas kembali yang panjang. Hembuskan perlahan. Lalu secara perlahan juga izinkan teman-teman kemudian untuk membuka mata secara perlahan. Lalu ucapkan Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ini, diri ini jadi diri yang berproses menjadi lebih baik, makin sadar, makin kenal dan ada kendali, supaya kita mudah mengarahkannya ke kontribusi di kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Kalaupun ada pertanyaan, kapan-kapan kita diskusikan, ya. Terima kasih, hatur nuhun, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Sebelumnya aku mau nyapa semua, teman-teman, semoga di sini pada sehat semua ya. Iya, tadi pertanyaannya tentang awal mula hijrah ya, titik balik hijrah gitu ya. Mungkin di sini semua udah pada tahu ya, kalau misalnya aku seorang mualaf, akhirnya aku masuk Islam di tahun 2017 pada saat itu, dan aku syahadat bersama ustadz aku Hari Kristianto. Nah, awal mula kenapa bisa mengenal agama Islam itu karena dulu awal mulanya tertarik sama cara ibadah umat muslim yang laki-laki dan perempuan itu dipisah. Jadi menurut aku itu kayak berbeda aja. Lalu yang kedua, ibadahnya yang wanita itu memakai mukena. Jadi bagi saya pada saat itu terkesannya sama rata. Jadi menyamaratakan manusia. Jadi maaf, mungkin yang kurang mampu, yang mampu itu tetap sama karena kita pakaiannya sama ketika ibadah. Jadi terus juga lebih khusyuk ya karena dipisah. Dan menurut aku kayak cuman di Islam ya, mungkin kalau misalnya kita salat Jumat pria gitu ya, maksudnya pria salat Jumat itu bisa sujud di lantai yang sama dengan siapapun ketika beribadah. Jadi kayak menyamaratakan banget. Itu awal mula tertarik dengan agama Islam dari cara ibadahnya. Lalu kedua mulai mempelajari sedikit-sedikit diam-diam. Jadi dulu suka nontonin Dr. Zakir Naik kalau di sini teman-teman tahu. Terus baca buku, membandingkan sendiri dan bergejolak batin ya, namanya wajar sekali. Karena dulu kalau bisa dibilang secara
juga cukup yang sangat taat banget dalam beribadah. Jadi untuk memikirkan masuk Islam itu masih jauh banget waktu itu. Ya. Yang terpikirkannya adalah ini bisa diusir sama orang tua, mungkin masih selamat itu masih untung. Terus nanti ke depannya temannya siapa, terus mau ngapain, pemikirannya banyak. Tapi setelah lama-lama mendalami makin yakin, oh iya, insya Allah gitu ya. Maksudnya kalau sekarang gitu insya Allah, tapi kalau dulu yakinnya ya ini jalan yang terbaik. Karena kan aku mempelajari dan udah mulai apa ya, menurutnya tertariknya itu bukan cuma sekedar tertarik, tapi pengen masuk menjadi seorang muslim. Jadi dari situ akhirnya memutuskan ya sudah, saya mau syahadat. Awal pertama kali syahadat itu cepat-cepat syahadatnya waktu pertama itu dengan mantan suami di telepon, karena dibimbing baru dimasukkan ke syahadat yang umum yang disaksikan oleh banyak orang dan dapat sertifikat itu baru dengan ustaz gitu ya. Jadi setelah syahadat itu masih diam-diam, belum kenalan sama orang tua ya. Bahkan waktu syahadat pertama itu aku minjem mukena sama asisten yang kerja di rumah. Masya Allah. Jadi ketika syahadat, pas awal pertama kali syahadat, lalu akhirnya ketahuan sama orang tua dan memang responnya mungkin nggak bisa diceritakan dengan kata-kata ya. Waktu itu responnya memang pasti orang tua kecewa, bukan berarti sebenarnya menentang, tapi hal yang wajar untuk keluarga Chinese yang tidak ada yang muslim sama sekali tiba-tiba memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Jadi pada saat itu rumah ini ditentang dan diusir dari rumah. Diusir dari rumahnya, Masya Allah. Jadi sempat diusir dari rumah dan waktu itu aku mengungsi ke rumah papa. Karena mami dan papi itu sudah divorce gitu. Jadi yang menerima keadaan pada saat itu adalah ayah. Dan alhamdulillah ayah juga menyusul menjadi seorang mualaf. Jadi katanya karena anaknya satu-satunya masuk Islam, aku kalau wafat tidak bertemu, jadi ngikutin anaknya masuk Islam juga. Nah dari situ dimulai ujian babak baru. Yang pertama kehilangan teman-teman. Kehilangan teman-teman itu bukan berarti tidak punya teman sama sekali, tapi pasti ada pertentangan. Terus kalau bagi keluarga kan dulu jodohnya seperti apa nanti, gimana ke depan? Karena kan dulu paling yang ngedeketinnya sama ya, cowok-cowok Chinese dan seagama. Terus ketika aku memutuskan masuk Islam pasti mundur semua. Terus ketika memutuskan memakai hijab juga pasti menjadi pertentangan besar. Nah, jadi pertama kali memutuskan pakai hijab itu karena ngerasa, aduh, masuk Islamnya sudah berjuang, sampai harus pisah dengan mama dulu sementara, tapi bukan berarti diusir seperti tidak diakui anaknya. Namanya orang tua mungkin membutuhkan waktu untuk bisa menerima keputusan anaknya. Jadi waktu itu pas memutuskan pakai kerudung itu karena masuk Islamnya sudah nggak tanggung-tanggung, sudah berkorban. Jadi aku pikir yaudah langsung sekalian deh pakai hijab. Waktu itu PR pertama adalah cari toko kerudung. Cari toko kerudung ya. Cari toko kerudung, muter-muter, ketika dapat itu ngacanya ada 1 jam. Cari yang cocok ya Ci ya. Ya, maaf banget pada saat itu pasti wajar banget kalau misalnya tidak percaya diri. Kok merasa kayak jelek, kayak tua, aduh kayak ibu gitu ya. Iya, dulu pas awal pakai itu kayak rasanya gak pede. Mungkin kalau sekarang dipuji ya, karena ya udah malah Pak Celarisa ternyata pas awal memakai kerudung itu nggak percaya diri. Sampai tadinya udah deh nggak jadi nanti aja. Tadinya mau kayak gitu dulu. Tadinya mau kayak gitu dulu. Ya udah berarti harus memantapkan hati sama ilmunya dulu. Iya, betul. Jadi ketika aku memantapkan terus oh ya ternyata perempuan itu di Islam itu mahal. Kita tidak bisa sembarangan dilihat. Dan itu salah satu perintah gitu kan. Jadi aku ya udah balik lagi ke toko kerudungnya dan aku tetap pakai kerudung itu dan aku langsung memang bukan berarti di sini menyombongkan diri sama sekali enggak, tapi waktu itu memang langsung yang syar'i. Pada saat awal pertama kali hijrah itu langsung memakainya waktu itu gamis. Karena memang anaknya feminim banget sebenarnya, bukan gara-gara itu juga sih, karena mungkin pakai celana tidak terbiasa. Nah, jadi langsung pakai gamis, udah itu mulai satu-satu lah upload foto, menghapus foto yang tidak berhijab. Dan ketika pakai hijab itu nggak berani nongol kemana-mana. Ada malu dan ragu gitu ya? Iya takut. Pas pertama kali pakai respon dari teman-teman, bukan teman-teman muslim ya, teman-teman aku adalah kok sayang banget gitu ya. Sayang banget ya. Terus lu gila gitu lah gitu ya. Gila. Terus pada saat
pas awal pakai, awal-awal kerasannya tuh kayak bukan diri sendiri. Tapi melakukannya itu ternyata melakukan sesuatu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Allah. Ya Allah, ini aku masuk Islam, aku pengen taat, aku pengen masuk hijrah. Lalu dibimbing. Memang ujian berat banget waktu itu. Bukan hanya perkara orang tua, mental juga ketika diomongin, kena gitu. Terus tapi kira lama-lama mantap dan udah tidak lepas, alhamdulillah sampai hari ini. Jadi waktu itu proses buka lepasnya itu cuma 1 kali, belum buka lepas malah, cuma pakai kayak besoknya masih lepas, lalu pakai lagi. Gitu. Dari situ mulai belajarnya geruduk-geruduk, mulai mendalam-dalami tentang agama Islam menurut aku sendiri, karena waktu itu kan belum ada yang membimbing. Jadi masih berdasarkan internet, masih dari buku. Bahkan dulu ketika awal belajar sholat subuh itu sendirian 4 rakaat, karena di YouTube 4 rakaat belajar sholat itu, gitu kan. Jadi diikutin tuh YouTube, kayak bener-bener belajarnya dulu sendiri banget. Jadi ngiranya 4 rakaat, subuh juga 4 rakaat gitu ya. Semuanya gitu, semuanya itu 4 rakaat, karena dulu gak ngerti. Tapi alhamdulillah pelan-pelan jadi belajar, ada pembimbing juga pada saat itu kan, karena ketika pada saat itu menikah, tinggal di lingkungan yang memang lumayan menurut aku pada saat itu agak membuat homesick dan kaget gitu ya. Karena untuk mualaf langsung tinggal di lingkungan pesantren dan jadi menantu kayak besar itu salah satu batu loncatan yang cukup berat, tapi hikmahnya adalah jadi lebih dibimbing. Nah dari situ pelan-pelan lebih mendalami agama Islam dan alhamdulillah sampai hari ini masih istiqomah. Jadi mungkin sudah disebut sudah 6 tahun mualafnya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi itu sih awal hijrahnya dan titik baliknya kenapa memutuskan untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam, baiknya nyinggung-nyinggung yang sudah terjadi nih ya Ci ya, yang viral kemarin-kemarin gitu ya. Kan Masya Allah ya, Cici menghadapi itu semua sampai bisa berdiri bahkan menginspirasi gitu ya. Boleh nggak sih spill sedikit makna ikhlas, cara Cici untuk menghadapi, menerima keadaan kemarin itu kayak gimana sih? Biar teman-teman tahu dan terinspirasi. Iya, mungkin yang viral itu perceraian mungkin maksudnya ya. Iya, maksudnya gitu ya. Bukan yang mau sama yang pembalap itu, kan? Gitu. Itu hoax. Itu hoax ya, ada dikonfirmasi ya. Iya, jadi kita sebagai manusia setelah aku melewati apa yang terjadi pada hidup aku kemarin adalah ternyata kita sebagai manusia itu memang harus siap apapun, dalam keadaan apapun kita harus siap, karena kita nggak ada yang tahu kita ke depan akan menerima cobaan apa, ujian apa, dan akan menghadapi apa. Jadi kemarin mungkin sebagai diri sendiri ketika awal menikah nggak mungkin menyangka bahwa pernikahan ini akan berakhir dalam waktu 5 tahun. Kita nggak akan menyangka kalau misalnya kita akan jadi janda nih misalnya gitu. Tapi memang kan itu semua keputusan kita. Nah makanya pas awal ketika menghadapi perceraian sampai detik ini, kenapa aku bisa ikhlas? Karena menurut aku Allah memberikan ujian ini karena merasa aku tuh sanggup Dan mampu ya. dan ketika kita diberi ujian tuh sebenarnya tanpa sadar kita lagi dibentuk. Kita lagi dibentuk, lagi naik level lagi sebagai manusia mungkin yang lebih kuat, yang bisa lebih menghadapi masalah lagi yang datang. Jadi menurut aku kalau kita nggak ikhlas, kita nggak akan pernah bersyukur sama hidup ini sih. Kayak cuma ngeluh-ngeluh, cuma meratapi dan ngeluh, jadi nggak bersyukur sama sebenarnya nikmat yang kita punya tuh jauh lebih banyak. Kadang-kadang aku disadarkan juga sama followers aku. Jadi kan kalau dulu mungkin disebutnya 1 tahun yang lalu awal-awal bercerai itu Larissa Chow tuh kayak sad girl banget, ya terkesannya tuh kayak ini janda paling sedih dan menyedihkan gitu ya. Jadi terlalu banyak yang mengkasihani, tapi sampai kalau membaca komentar-komentar dari followers atau teman-teman aku, ya teman-teman online itu banyak yang aku juga sama, aku single mom tapi aku nggak kerja sekarang serabutan. Loh itu lebih tertampar di aku bahwa Masya Allah, berarti Allah tuh masih baik, masih melancarkan rezeki aku, masih memberikan kekuatan untuk aku bisa mencari uang lebih mudah. Maksudnya diberikan privilege dan jalan mencari rezeki yang lebih mudah dibanding mungkin ada orang-orang yang lebih sulit. Nah itu kan jadi membuat aku jadi lebih ikhlas dengan ujian yang aku hadapin, karena masih banyak orang yang mungkin lebih sulit daripada aku. Jadi ya salah satunya bersyukur
Syukur ya, dicatat dulu. Tadi harus siap. Yang pertama, yang kedua bersyukur. Lanjut Ci. Ya kan, terus dibentuk ya. Aku ngerasa banget sih kalau misalnya mungkin aku nggak dapat ujian yang kemarin, bukan jadi Larissa yang sekarang. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Dan salah satu yang membuat aku kuat dan ikhlas menjadi single mom saat ini karena punya anak. Ya kan, karena punya anak satu, dan bagaimanapun bagi aku Yusuf ini tetap memiliki darah seorang ulama. Jadi aku mengemban cucunya ulama besar. Jadi bagaimana aku harus istiqomah, harus ikhlas, harus kuat karena akan menjadi panutan untuk anak aku. Walaupun mungkin aku masih belajar, masih banyak kurang, belum menjadi ibu yang sempurna, tapi ya melakukan yang terbaik. Gitu. Jadi yang kerasa banget kita dibentuk sih. Ngerasa banget dibentuk ya. Kadang kita dibentuk tuh harus butuh tekanan, pukulan supaya terbentuk gitu ya. Masya Allah, luar biasa nih ya. Nah selanjutnya nih Ci, sharing tips dong cara Cici menyikapi takdir sebagai single mom gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga kan merasa ada perasaan insecure dulu, mungkin terpuruk dulu, mungkin boleh dong sharing tips selain yang tadi, tambahan dari Cici apa aja nih kira-kira itu. Iya, sebenarnya mungkin kalau kelihatan kuat banget, iya gitu ya. Tapi kan orang nggak tahu struggle kita di belakang layar. Sebenarnya aku juga pasti nangis, aku juga pasti galau, cuma nggak ditunjukin aja. Iya. Karena nggak mungkin aku nangis sambil live. Dan aku nggak mungkin kayak susah-susah aku ngadu di sosmed kayak wah itu nggak mungkin. Jadi sebenarnya aku juga sama sebenarnya wanita lemah pada umumnya gitu ya. Tapi keadaan dan juga kekuatan yang dikasih sama aku sekarang mau nggak mau harus membuat aku bisa jadi lebih kuat di kaki aku sendiri. Nah, kalau menurut aku tips kuat menjadi single mom itu kita sebenarnya bukan hanya single mom ya, tapi sebagai seorang wanita harus sadar value kita sih. Harus sadar value kita, percaya diri bahwa kita bisa gitu. Karena dulu pas aku awal divorce juga berpikirnya aku bisa hidup lebih apa ya, maksudnya akan susah nggak ya ke depannya gitu, bisa nggak ya? Ternyata itu di luar dugaan aku. Kayak sebenarnya kita nggak berharap sama Allah. Kayak Allah tuh mau ngomong, Risa udah tenang aja, kamu cukup melakukan yang terbaik, kamu jalan, serahkan sisanya. Allah yang melancarkan. Jadi waktu itu aku ragu, tapi ternyata Allah memberikan kelancaran yang tidak terduga-duga untuk kamu. Dimudahkan sama Allah, dilancarkan, dikirimkan orang-orang yang baik, digantikan maksudnya mungkin air matanya dengan air mata bahagia. Dan terus jadi single mom itu kan menurut aku amanah ya, karena berarti kita mengemban dua peran dan membimbing satu anak laki-laki. Terus kalau misalnya nggak kuat, anak kita mau kemana? Gitu. Jadi percaya aja bahwa anak itu titipan yang harus dijaga sampai besar. Dan maksud aku perempuan tuh sebenarnya target utamanya bukan harus berpasangan sih. Kita selagi kita masih bisa sendiri, selagi kita masih bisa mengemban apa ya? Kalau misalnya aku sekarang sebagai single mom dijalani sebaik-baiknya, jangan terlalu dibawa pusing, walaupun pasti sedih ya, tapi nggak dibawa stres banget. Itu salah satunya dengan aku ngisi acara kayak gini, melakukan hal-hal yang produktif dan apa ya, melakukan kesenangan yang menurut aku bisa bikin mood aku naik dan happy, nggak dibawa stres. Itu dampak banget sih di aku. Jadi Yusufnya juga kerasa happy gitu kan. Tapi kita sebagai manusia pasti ada down, ada galaunya kok. Tapi ya nggak apa-apa, nggak boleh berlarut-larut. Kita jatuh tapi harus bisa bangkit lagi. Pelan-pelan, tapi pasti nggak apa-apa. Kita ngerasa diri kita nggak baik-baik aja. Nggak apa-apa mengakui bahwa oh ya aku tuh lagi marah nih sama diri sendiri, lagi marah nih sama keadaan. Nggak apa-apa, benar-benar diterima sebaik-baiknya. Sampai nanti bersyukur, terus pas ketika udah bangkit kayak ketawain pas aku lagi down itu. Ih, dulu kamu nangis-nangis sih gitu kan, kok Kakak nangisin dia sih? oh enggak, kalau nangisin itu segar. Oh itu enggak. Aku nangisin hal yang bisa diketawain ya. Iya, gitu kayak kalau menangisi yang masa lalu tuh aku bukan tipe yang bukan tipe yang kayak jadi gitu. aku tipe yang apa yang udah lalu aku tuh benar-benar nggak aku tengok dan nggak aku tangisin lagi. Tapi wajar kalau kita sebagai wanita pasti pernah merasakan sakit hati, jadi kayak mungkin takut gitu ya, itu hal yang wajar. Jadi nggak apa-apa banget menjadi single mom. Berarti pundak-pundak wanita ini yang terpilih harus kuat karena anak kita melihat kita satu-satunya, walaupun mungkin masih ada abinya gitu ya, masih ada ayahnya, tapi karena ikut jadi kita, betul ya, dia melihat kita sebagai satu-satunya malaikat
malaikat, sosok, dan juga apa ya, guru terbaik. Karena kan seorang perempuan adalah garda pertama untuk anaknya ya. Dan kalau sadar value sendiri itu kita merasa mampu sih. Jadi kadang-kadang percaya diri itu dibutuhkan ketika kita lagi down. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi aku ambil kesimpulan dari Cici, kita boleh sedih, boleh kecewa, asalkan jangan putus asa ya. Masya Allah, luar biasa. Cici, ini kan kita masih ada waktu nih, boleh nggak ada pertanyaan dari salah satu audiens? Ya apa ya? Satu orang aja ya. Satu dua orang apa? Satu aja ya. Nanti aku katanya nanti dulu belum di 1, 2, 3 ini takut. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, karena kata yang tengah sudah sangat bersemangat ya ini, jadi jangan saya jadikannya, boleh datang enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Cilarisa, perkenalkan saya Syamila Karunia. Yang ingin saya tanyakan, sebelumnya terima kasih sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan mengenai keimanan mungkin ya. Kan Cilarisa kita tahu di banyak kali media sosial gitu ya, begitu berat cobaannya gitu. Dan kan Cilarisa pernah memeluk agama selain Islam gitu ya. Apakah pernah terpikirkan untuk keluar dari Islam atau misalnya keimanan Islamnya goyah seperti apa gitu? Dan sekarang masih bertahan di Islam, apa yang membuat Larissa kuat seperti itu? Karena saya pun jujur gitu ya, ketika saya menghadapi cobaan berupa kehilangan seperti itu, saya mungkin karena keimanan saya yang masih lemah, apakah gimana? Nauzubillah min dzalik murtad gitu ya. Nah, kemudian apa gitu yang si Larissa pikirkan yang membuat kuat bertahan di Islam seperti itu? Terima kasih. Baik, kata nama teh pertanyaannya, makanya Cici boleh kesana. Iya, kalau ditanya pada saat down sempat imannya turun juga, iya. Sempat berpikiran seperti itu juga ada. Tapi tidak dilakukan dan tidak terbesit untuk benar-benar dilakukan. Jadi ketika imannya down, sempat aku juga gitu ya, satu hari itu berputar gitu ya, sempat down tapi balik lagi karena aku flashback, oh ya dulu tuh perjuangan masuk Islamnya pertama sulit, yang kedua aku takut meninggal. Jadi aku nggak mau sampai menambah-nambah dosa lagi gitu ya. Lalu yang ketiga banyak yang menguatkan sih. Jadi aku mengambil hikmah di sini, mungkin aku diberikan popularitas oleh Allah sebagai bentuk amanah juga. Ternyata dari situ banyak yang menguatkan karena pas aku awal berpisah itu juga banyak banget yang berpikir aku akan kembali ke agama sebelumnya atau aku akan kembali hijab. Itu kan banyak banget ya yang mengkhawatirkan seperti itu gitu. Jadi sempat kok ya, kuncinya pertama balik lagi sih, harus ngecas iman ya. Jadi ketika lagi down itu pelariannya tidak boleh ke hal yang buruk karena akan menambah kita makin down. Jadi ketika kita lagi down, pelariannya harus ke hal yang baik. Entah kita konsultasi dengan guru yang mungkin bisa memberikan saran atau dengerin kajian gitu ya, atau berkonsultasi sama teman-teman, minta dukungan sama teman-teman terdekat kita. Jadi intinya pelariannya nggak boleh ke hal yang buruk. Karena kalau udah lari ke hal yang buruk mungkin balik laginya akan susah. Jadi dulu ketika berpikir, aku contohnya soal hijab ya. Kalau melihat di jalan gitu ya, cici-cici cantik banget gitu ya, kayaknya aku juga bisa dalam hati gitu ya. Tapi sekali lagi balik. Jadi nafsu manusia tuh pasti ada gitu ya. Kalau kata almarhum Abi Arifin Ilham itu selalu bilang orang beriman tuh pengen kok maksiat. Gak ada, maksiat tuh enak kok, orang beriman tuh pengen. Tapi bedanya orang beriman berusaha menahan itu. Jadi sebenarnya orang beriman juga pengen melakukan maksiat gitu. Tapi bagaimana porsinya kita bisa menahan itu semua. Jadi kuncinya ketika lagi down, cari pelariannya yang baik biar diluruskan kembali gitu sih. Baik, namanya sedikit mungkin ya kayak selektif memilih teman gitu ya, karena sejatinya iman kita akan runtuh karena teman atau iman kita akan tumbuh karena teman. Karena ngaruh banget ya. Selanjutnya yang terakhir mungkin selektif dalam memilih informasi. Karena dari informasi akan masuk ke pemikiran, dari pemikiran akan menjadi keyakinan, dan dari keyakinan akan menjadi perbuatan. Kemudian perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan, dari kebiasaan akan
follow dulu Instagramnya Mister Latif. Kalau yang belum ya follow ya. Celari sama pasti udah ya. Masya Allah, tabarakallah. Gitu kali. Oke, satu lagi mungkin sih pertanyaan boleh ya? Boleh. Nanti dulu, ready dulu. Yang itu tuh deh, yang terus. Iya, yang mana deh? Itu yang kerudung hitam. Yang kerudung hitam, iya baik. Iya, boleh teteh? Enggak. Iya teteh. Teteh mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk sudah mengizinkan saya untuk bertanya ya. Jadi pertanyaan saya itu sebelum minggu-minggu ini tuh lagi ngerasa sendirian sih ya, soalnya kan anak rantau ya. Mau pertanyaannya mau tanya, kalau Cici kan sekarang di Bandung ya, tanpa keluarga, maksudnya tanpa mami atau papi. Cara Cici untuk menyikapi kalau lagi ngerasa sendiri gitu, kayak nggak ada kepikiran itu, kayak kenapa sih kayak nggak ada orang untuk membantu gitu, kayak nggak peduli gitu. Gimana cara Cici untuk menyikapinya? Soalnya kemarin sampai lari ke IGD gara-gara kata dokternya harus ke psikolog katanya gitu. Cara untuk ketik itu juga harus flashback, kayak ingat kalau ada Allah gitu. Gimana caranya? Terima kasih. Iya, pertanyaannya sebenarnya ke orang yang tepat ya. Tapi kalau aku tuh ada di kondisi merasa kesepian, ya di tengah-tengah mungkin kalau orang bilang Tarisa itu banyak followers, mempunyai pamor di media sosial, tapi tetap merasa kesepian. Karena sejatinya sebenarnya teman terbaik kita itu diri kita sama Allah. Jadi nggak mungkin, maksudnya aku sedih, aku sakit yang ngurus followers. Jadi sebenarnya tetap diri sendiri yang diandalkan gitu kan. Jadi ketika aku merasa sendirian, merasa sedih, kayak gak punya siapa-siapa, aku memang menyendiri. Jadi aku tipenya memang yang menikmati kesedihan. Ya, karena sebenarnya berpura-pura bahagia juga untuk ketemu orang adalah hal yang berat buat aku. Jadi ketika aku merasa sedih, ya udah aku ngurung diri dulu. Aku benar-benar kayak aku lagi ngerasa kenapa ya? Aku maksudnya harus gimana ya? Jadi aku evaluasi diri, menyendiri, dan aku melakukan hal-hal seperti paling kalau misalnya secara duniawi, hal kecilnya nonton ya, kita ngambil makanan yang kita suka, atau ngopi sama sahabat terdekat. Jadi hal-halnya sebenarnya cukup simple, cuma kita aja yang sebenarnya nggak sadar gitu. Karena kan kadang-kadang bahagia itu dari kita juga. Percuma orang lain mau ngebikin kita bahagia, kalau kitanya nggak pengen bahagia, kita nggak akan bahagia. Kayak mungkin ke IGD gitu banyak pikiran ya. Iya, rasa sendiri, banyak pikiran. Kita harus ingat bahwa kita itu hidup pasti punya tujuan, dan kita tuh pasti punya masa depan. Kalau sekarang kita cuma stuck di tempat, benar-benar cuma buang waktu banget. Kalau misalnya mungkin aku terpuruk, aku sekarang cuma menikmati momen keterpurukan aku menjadi seorang single mom. Tapi enggak, aku memanfaatkan waktu, oh aku harus bisa sukses, aku harus bisa berdiri sendiri, aku harus produktif, aku harus kerja, aku harus kesana kesini. Ya karena selain aku berdiri sendiri, itu bermanfaat juga untuk diri aku. Jadi kayak ya harus berpikir kita punya tujuan. Kalau lagi ngerasa sendirian gak apa-apa, karena kalau aku tipenya kayak gitu. Jadi dinikmatin dulu, tapi ingat lagi nih sambil evaluasi diri. Jadi menyendirinya tuh hal-hal yang positif. Kadang-kadang kalau kita punya notes, kita catat tujuan kita apa, afirmasi positif juga. Terus ya menurut aku mendengarkan hal-hal yang baik, ada podcast, kajian kan sekarang online tuh gampang banget. Kita nyari inspirasi dan motivasi tuh hal yang sangat mudah, tinggal diketik kita bisa dengar dari jauh. Jadi gitu, nggak apa-apa, semangat. Harus percaya bahwa kita punya tujuan, kita tuh sebenarnya nggak sendirian. Orang-orang tuh banyak yang sayang sama kita, cuma kita nggak sadar aja. Karena kita ngelihatnya kesedihan terus, jadi kebahagiaannya tertutup sama kesedihan yang lagi kita rasain. Jadi nggak apa-apa, semangat ya. Semangat ya, Masya Allah. Ci, satu pertanyaan lagi mungkin ya, boleh nggak? Apa ya, satu lagi? Oke, ya boleh. Yang ini mungkin ya sebelah kiri. Boleh pakai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri sebelumnya, Ci. Nama saya Natila. Saya ingin bertanya, Ci kan tadi mengatakan bahwa semua masalahnya itu selalu ada Allah. Nah, pertanyaan saya bagaimana sih cara Cici Larissa untuk positive thinking bahwa semua yang masalah Cici alami itu bakalan ada jalan keluarnya yang terbaik dari Allah gitu. Karena menurut saya juga kadang kayak waktu jalan terbaik yang dikeluarkan Allah itu juga nggak tahu waktunya kapan gitu, dan cara untuk
positif thinking ke Allah itu gimana sih menurut Cici gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu pertanyaan yang sama juga sih sama aku. Nah, ternyata setelah dijalanin kadang-kadang tuh aku melakukan rencana nggak percaya sama Allah dan ternyata malah berantakan. Jadi hal-hal yang aku lakukan dengan cara aku sendiri, bukan yang aku minta tolong sama Allah, nggak berserah sama Allah, itu selalu berantakan. Jadi itu yang aku rasain. Jadi aku selalu percaya memang sebaik-baiknya pengatur adalah Allah. Karena kita hidup di dunia ini semuanya milik Allah, jadi harus mintanya sama Allah. Dan kadang-kadang kan kita sebagai manusia tuh kalau doa maksa ya, kalau doa tuh maksa. Dan pelajaran yang aku dapat tuh kadang-kadang kita doa tuh harus ikhlas dan berserah aja biar Allah kasih, biar Allah tahu oh hambanya tuh berserah, hambanya ikhlas, Allah pasti kasih yang terbaik. Kadang-kadang kalau ngomong gampang, ini aku mungkin lagi gak sedih jadi bisa ngomong kayak gitu, tapi nanti pas lagi sedih juga aku sama kayak kamu, kayak gitu. Jadi harus percaya aja bahwa Allah yang mengatur, karena aku melakukan rencana aku tanpa persetujuan Allah, tanpa minta tolong, itu malah berantakan. Jadi aku ini berdasarkan experience aku sih. Oh ternyata kalau aku ngelakuin kayak gini tapi Allah gak ridho malah berantakan. Jadi minta dulu sama Allah, curhat dulu sama Allah, dan ya